Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Prodi PAI 2A Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Aulia Rasyidin Tembilahan. Di sini saya akan memaparkan tentang makalah pribadi saya yang berjudul Eksistensi Kerajaan Indragiri di Riau Daratan dalam Perspektif Sejarah. Selanjutnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Sidik SPD MPD yang mana telah membantu saya dalam proses pembuatan makalah ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya PAI 2A yang telah membantu saya dalam proses mencari teori-teori maupun buku-buku penunjang dan menemani saya dalam proses pembuatan makalah ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya memaparkan apa saja isi dari makalah pribadi saya. Adapun alasan saya memilih judul tersebut, yang pertama dikarenakan saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Yang kedua, saya ingin menambah wawasan tentang sejarah Kerajaan Indragiri. Yang ketiga, menurut saya judul yang saya ambil tersebut memiliki banyak ketersediaan referensi buku dan teori-teori penunjang dalam pembuatan makalah tersebut. Kemudian kita masuk kepada penjelasan istilah. Istilah yang saya ambil atau saya gunakan dalam makalah ini adalah eksistensi Kerajaan Indragiri, Riau, Daratan, perspektif, dan sejarah. Kita bahas yang pertama. Menurut Syafirah dan Prasanti, eksistensi diartikan sebagai keberadaan, di mana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita, keberadaan suatu tempat atau benda tersebut. Kerajaan Indragiri, menurut Saharan Sepur, awal berdiri pada mulanya Kesultanan Indragiri adalah Kerajaan Keritang. Raja pertamanya adalah Raja Kecik Mambang yang memerintah kurang lebih 12.000 tahun. Riau, menurut penuturan sastrawan Hasan Yunus, berasal dari toponomi Riau yang memiliki banyak sungai. Orang-orang Portugis pun sering menyebutnya dengan kata Rio, yang berarti sungai. Daratan, menurut Fitri Sekar Lestari, bumi dapat terbentuk dengan berbagai macam rupa dan melahirkan daratan, seperti pergunungan, lembah-lembah, perbukitan, tebing, dan lain sebagainya. Perspektif, menurut Martono, perspektif adalah sebuah cara pandang seseorang yang ia pakai ketika melihat suatu fenomena ataupun masalah yang sedang terjadi. Sejarah, menurut Muhammad Ali, ia mengatakan bahwa pengertian sejarah merupakan keseluruhan perubahan ataupun kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Selanjutnya, kita masuk pada permasalahan. Dalam permasalahan ini ada 3 aspek. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya minat mahasiswa STAI terhadap bangunan bersejarah. Yang kedua, minimnya pengetahuan masyarakat tentang perubahan fungsi ruang pada masa dulu yang kini menjadi sebuah museum. Yang ketiga, belum optimalnya tempat ataupun wadah yang menampung segala bentuk seni dan budaya Melayu Indragiri tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada aspek yang kedua, rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah ini ada pertanyaan apa dan bagaimana. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Kerajaan Indragiri? Yang kedua, apa yang menyebabkan Kerajaan Indragiri selalu berpindah-pindah tempat? Yang ketiga, apa hubungan antara Kerajaan Indragiri dengan Malaka? Yang kelima, apa saja bentuk peninggalan Kerajaan Indragiri? Dan yang terakhir, pertanyaan bagaimana? Bagaimana sejarah Kerajaan Indragiri? Kemudian, aspek yang ketiga adalah batasan masalah.
berdasarkan alasan memilih judul, identifikasi masalah, dan rumusan masalah, maka di sini saya membatasi makalah ini pada eksistensi Kerajaan Indragiri di Riau Daratan dalam perspektif sejarah. Selanjutnya kita masuk pada bab kedua, yaitu kajian teoritis. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang pengertian eksistensi Kerajaan Indragiri, Riau, Daratan, perspektif, dan sejarah menurut para ahli yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Menurut Raden Fatah, eksistensi adalah sejauh mana keberadaan seseorang atau suatu tempat diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Semakin diakui, maka dia semakin eksis. Kerajaan Indragiri, menurut Latifah Pundia, secara geografis, komplek makam Kota Lama Kerajaan Indragiri terletak di Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kerajaan Indragiri merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh suku Melayu. Sekarang dengan wilayahnya berada pada Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Riau, menurut Salman Al-Fitra, Riau adalah provinsi yang paling kaya di Indonesia. Kekayaannya meliputi dari hasil pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Selanjutnya, daratan. Menurut ahli geografi, daratan adalah sebagian permukaan bumi yang secara tetap, dalam kurung permanen, tidak tertutupi oleh air di laut. Nah, istilah darat digunakan secara lebih umum, sedangkan daratan digunakan dengan batasan geografis. Perspektif. Menurut Joel M. Crown, perspektif adalah sebuah kerangka yang bersifat konseptual, perangkat nilai, perangkat asumsi, dan juga perangkat gagasan yang nantinya akan mempengaruhi persepsi dan tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu. Yang terakhir, sejarah. Menurut Hatta, sejarah merupakan pemahaman masa lalu yang mengandung berbagai dinamika dan problematika manusia. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, penyajian data dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan apa dan pertanyaan bagaimana yang ada di rumusan masalah. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang Kerajaan Indragiri? Kerajaan Indragiri didirikan pada abad ke-13, tetapi baru tumbuh menjadi kerajaan bercorak Islam pada abad ke-15. Kerajaan Indragiri adalah salah satu dari beberapa kerajaan yang bercorak Islam di Riau. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Indragiri adalah Raja Merlang I yang berkedudukan di Malaka. Pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan Kerajaan Indragiri selalu berpindah-pindah tempat? Setelah beberapa dekade berpusat di Pekantua, ibu kota juga pernah dipindahkan ke Modoyat yang dikenal dengan nama Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Alasan pemilihan tersebut karena kurang amannya Pekantua dari kemungkinan serangan Portugis dan perampok. Pertanyaan yang ketiga, apa hubungan Kerajaan Indragiri dengan Malaka? Karena Sultan Indragiri mempunyai hubungan darah dengan Sultan Malaka. Jadi ketika Malaka jatuh dan Kerajaan Melayu muncul sebagai pewaris Malaka, dan Sultan Mahmud Syah yang pertama berhasil mengkonsolidasikan daerah-daerah kekuasaan Malaka. Pertanyaan yang keempat, apa saja peninggalan Kerajaan Indragiri? Ada sebuah bangunan yang merupakan peninggalan Kerajaan Indragiri. Ialah rumah tinggi atau balai adat Melayu yang merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Indragiri pada masa dahulu. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana? Bagaimana sejarah Kerajaan Indragiri? Setelah pertama kali menjadi Kabupaten Kerajaan Indragiri mekar menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibu kota Tembilahan dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kota Rengat. Namun pada tahun 1999 terjadi pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Kabupaten Baru Kuansing dan ibu kotanya Teluk Kuantan.
kerajaan Indragiri menjadi wilayah Indragiri Hilir dan raja pertamanya bergelar Raja Merlang I yang berkedudukan di Malaka pada saat itu. Pada tahun 1473, raja selanjutnya yaitu Raja Narasingha II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Johan Sifullah fil Alam atau Sultan Indragiri IV yang menetapkan ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekantua. Setelah beberapa dekade berpusat di Pekantua, ibu kota juga pernah dipindahkan ke Modoyan yang dikenal dengan nama Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Alasan pemilihan tersebut karena kurang amannya Pekantua dari kemungkinan serangan Portugis dan perampok. Raja Narasingha II meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Lama. Pada tahun 1765, pusat pemerintahan kerajaan Indragiri pindah lagi ke Japura, Kecamatan Lirik, Indragiri Hulu, di bawah pimpinan Sultan Ibrahim. Pada tanggal 5 Januari 1815, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat, yang sekarang menjadi ibu kota Indragiri Hulu. Beberapa sumber mengatakan bahwa kerajaan Indragiri berada di tepi sungai dan di belakangnya terdapat danau. Karena pada masa itu, jalur transportasi adalah melalui sungai lebih dominannya dan alat transportasi Raja Narasingha II, menurut beberapa sumber, adalah perahu dengan ukiran naga emas, dan ada makhluk gaib di bawah perahu tersebut yang diyakini para tetua sesosok buaya yang selalu mendampinginya pada saat berpergian. Kerajaan ini yang awalnya di tepi sungai, tapi akibat abrasi seiring berjalannya waktu, kerajaan ini akhirnya runtuh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Raja Indragiri pernah mengatakan, "Habisnya kejayaanku, maka runtuhlah kerajaanku." Terima kasih.